Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Pangalila dengan NIM 2108 11020 122. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kuliah dari Asas Manajemen dari materi 1 sampai materi 4. Pada materi yang pertama yaitu Hakikat Manajemen. Definisi manajemen dan manajer. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang berarti seni, melaksanakan, dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang yang mencapai sasaran. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajer adalah orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Pengertian manajer menurut seorang ahli Robert Tannenbaum, manajer adalah orang yang dapat mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Fungsi manajemen: 1. Forecasting, 2. Planning atau termasuk budgeting, 3. Organizing atau pengorganisasian, 4. Staffing atau assembling resources, 5. Directing atau commanding, 6. Leading, 7. Coordinating, 8. Motivating, pendorong kegiatan, 9. Controlling, 10. Reporting atau pelaporan. Tingkat manajemen. 1. Manajemen tingkat atas, top level manajemen. Manajemen tingkat atas adalah orang yang dimaksud para pemimpin organisasi, perusahaan seperti manajer-manajer dengan jabatan penting yang bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan kegiatan atau perusahaan. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level manajemen. Manajemen pada tingkat ini adalah orang yang satu tingkat di bawah manajer tingkat atas. Manajer ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau first level manajemen. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Perkembangan manajemen. Perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah. Sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya menetapkan dan menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Perkembangan yang memberi fokus yang sangat berbeda dari teori manajemen klasik disebut teori manajemen neoklasik yang ditandai dengan perubahan fokus manajemen yang lebih menekankan pada perilaku baik, pada perilaku manusia maupun perilaku organisasi. Manajemen yang baik menurut teori neoklasik ini adalah manajemen yang memfokuskan diri pada pengolahan staf secara efektif yang didasari akan pemahaman yang mendalam dari segi sosiologis maupun psikologis. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan menekankan pendekatan sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan. Namun saat ini penerapan manajemen didasarkan pada pendekatan kontingensi yang memadukan antara aliran ilmiah dengan perilaku dalam suatu sistem
yang diterapkan menurut situasi dan lingkungan yang dihadapi. Lingkungan manajerial adalah lingkungan internal dan eksternal yang mampu memengaruhi kinerja manajemen dalam organisasi. Pemikiran manajemen yang paling mutakhir seperti manajemen kontingensi dan manajemen kualitas menghendaki difokuskannya kinerja manajer pada aspek lingkungan yang selalu berubah dan orientasi pada kepuasan pelanggan. Lingkungan seorang manajer terdiri atas faktor-faktor yang selalu berubah secara konstan atau tetap. Faktor tersebut dapat berlangsung di lingkup organisasi. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah Polya dalam Red 2000 mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Menurut Rahmat 2005, berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka pengambilan keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan yang baru atau creativity. Tahapan dalam pemecahan masalah. Menurut Kaoru Ishikawa 1988 yang dialih bahasakan oleh Naoto Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yaitu menemukan masalah, kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah, 3. Menemukan penyebab utama, 4. Menyusun rencana penanggulangan, 5. Melaksanakan rencana penanggulangan, 6. Evaluasi hasil penanggulangan, 7. Standarisasi, 8. Rencana selanjutnya. Definisi pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan suatu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Maka pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang. Langkah-langkah menguraikan proses pengambilan keputusan. Pertama, identifikasi keputusan. Kedua, kumpulkan informasi. 3. Identifikasi alternatif potensial. 4. Analisis semua bukti. 5. Pilih opsi. 6. Ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya, keuangan, dan teknik. Keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Perencanaan. Pentingnya perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. 4. Perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yaitu rencana strategis, rencana taktis, rencana terintegrasi. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan, yaitu rencana induk, rencana operasional, dan rencana harian. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, rencana jangka panjang.
kedua rencana jangka menengah, ketiga rencana jangka pendek. Prinsip-prinsip perencanaan. Planning harus membantu tercapainya tujuan. Kedua, planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen atau primary activity. Ketiga, perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Keempat, perencanaan harus ada alternatif, baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. Perencanaan harus mempunyai nilai efisiensi, dan penghematan. Perencanaan harus melihat faktor-faktor yang urgen saja sehingga harus jelas, terang, dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu berubah. Ke-8, perencanaan harus mempunyai strategis untuk dapat diterima oleh semua pihak agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Unsur perencanaan. Yang pertama, what atau apa yang dikerjakan. Dalam hal ini haruslah dijelaskan dan diperinci aktivitas yang diperlukan atau faktor-faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya tujuan dapat tercapai. Yang kedua, why. Kenapa tindakan itu dikerjakan? Di sini diperlukan penjelasan dan ketegasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai. Ketiga, where, di mana tindakan itu akan dilaksanakan. Dalam planning harus memuat di mana lokasi pekerjaan itu akan diselesaikan. Keempat, when, kapan tindakan tersebut dilaksanakan. Diperlukan adanya jadwal waktu dan kapan dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan itu. Yang kelima, who, siapa yang akan mengerjakan itu. Dalam perencanaan tersebut harus dimuat tentang para pekerja yang mengerjakan pekerjaan itu. Yang keenam, how, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Dalam planning harus dijelaskan teknik, metode, dan sistem mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Terima kasih.